Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menambah wawasan baru. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah teman-teman, mengapa topik ini penting? Karena sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, sistem keuangan Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur kelembagaannya. Nah, Bank Indonesia yang dulunya memegang banyak fungsi dari kebijakan moneter hingga pengawasan bank, kini berfokus pada peran yang lebih strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Transformasi ini bukan hanya soal pembagian tugas, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan keuangan nasional menuju sistem yang lebih kuat, terintegrasi, dan modern. Jadi, mari kita bahas secara mendalam perjalanan perubahan ini, mulai dari latar belakang sejarah, dasar hukum, hingga peran Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas dalam sistem keuangan nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan pengelolaan sistem pembayaran, tetapi juga memegang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan secara langsung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menetapkan 3 tugas utama BI, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur serta mengawasi bank. Dengan demikian, sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, Bank Indonesia ini memiliki kewenangan penuh untuk memastikan bank-bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sekaligus memastikan sistem moneter dan pembayaran berjalan dengan lancar. Namun, seiring perkembangan zaman, kompleksitas sektor keuangan semakin meningkat. Produk dan layanan keuangan tidak lagi terbatas pada perbankan konvensional, tetapi juga meluas ke bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan fintech. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan yang sebelumnya terpusat di Bank Indonesia menjadi semakin berat dan kompleks. Selain itu, krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 menjadi titik balik penting bagi sistem keuangan Indonesia. Krisis tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan perbankan dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Banyak bank gagal memenuhi kewajiban likuiditasnya, sementara sistem pengawasan pada saat itu belum cukup kuat untuk mendeteksi dan mencegah risiko lebih awal. Pasca krisis, muncul kesadaran bahwa sistem keuangan nasional membutuhkan struktur kelembagaan yang lebih modern dan terintegrasi. Dalam konteks ini, wacana pembentukan lembaga pengawas independen di luar Bank Indonesia mulai menguat. Tujuannya bukan untuk melemahkan peran Bank Indonesia, tetapi justru untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui spesialisasi peran. BI diharapkan dapat fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi, sementara pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh lembaga khusus yang independen dan profesional. Inilah latar belakang utama munculnya gagasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru dalam arsitektur keuangan Indonesia. Langkah konkret reformasi sistem pengawasan keuangan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem keuangan Indonesia
karena menandai berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Bapepam LK kepada lembaga baru, yaitu OJK. Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang adalah untuk mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, baik pemerintah maupun Bank Indonesia. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mencakup seluruh sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai lembaga keuangan non-bank lainnya. Nah, proses transisi kewenangan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2012, OJK mulai mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Kemudian pada 31 Desember 2013, fungsi pengawasan perbankan resmi dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sejak saat itu, Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap bank, tetapi tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro atau makroprudensial. Sementara OJK berperan dalam pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yaitu pengawasan terhadap lembaga keuangan individual agar tetap sehat dan patuh terhadap regulasi. Dengan perubahan ini, peran Bank Indonesia mengalami transformasi fundamental. Bank Indonesia beralih dari lembaga pengawas teknis menjadi lembaga pengarah kebijakan yang berfokus pada aspek stabilitas sistemik dan pengendalian moneter. Tugas-tugas Bank Indonesia kini terfokus pada 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Nah, perubahan ini juga memperkenalkan pola koordinasi baru dalam sistem keuangan nasional untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antar lembaga. Dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari 4 unsur utama, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, melalui KSSK, keempat lembaga ini bekerja sama dalam mencegah dan menangani krisis keuangan, sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan. Nah, teman-teman, dengan demikian, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan tidak mengurangi kewenangan Bank Indonesia, melainkan menyempurnakan arsitektur sistem keuangan nasional agar lebih seimbang, terintegrasi, dan tahan terhadap guncangan ekonomi global. Transformasi ini menandai perubahan paradigma penting dalam sejarah lembaga keuangan Indonesia. Dari pengawasan terpusat menjadi pengawasan terkoordinasi, dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan preventif dan sistemik. Pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 dan beroperasi penuh pada tahun 2013, peran Bank Indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup signifikan. Sebelumnya, Bank Indonesia memiliki fungsi yang sangat luas, mencakup kebijakan moneter sekaligus pengawasan terhadap perbankan nasional. Namun, dengan lahirnya OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, fokus BI kemudian diarahkan lebih spesifik pada perannya sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional. Kini,
Bank Indonesia memusatkan perhatian pada 3 bidang utama, yaitu kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Kebijakan moneter Bank Indonesia berfungsi menjaga stabilitas nilai rupiah baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar melalui instrumen-instrumen moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib minimum. Bank Indonesia berupaya mengendalikan laju inflasi agar tetap berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, stabilitas nilai rupiah ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat komunikasi kebijakan moneter agar transparan dan mudah dipahami oleh pelaku ekonomi, guna menjaga ekspektasi publik terhadap stabilitas harga. Nah, yang kedua yaitu kebijakan sistem pembayaran di era digital. Sistem pembayaran menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi modern. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, serta mengembangkan sistem pembayaran nasional agar aman, efisien, dan inklusif. Melalui berbagai inisiatif seperti BI Fast, KRIS, dan pengembangan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia berupaya menciptakan ekosistem pembayaran yang terintegrasi dan adaptif terhadap inovasi digital. Nah, langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat digitalisasi ekonomi nasional, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Yang ketiga yaitu kebijakan makroprudensial. Nah, peran BI dalam kebijakan makroprudensial berfokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya pada satu lembaga keuangan tertentu. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengaturan terhadap risiko sistemik yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan nasional. Misalnya melalui pengaturan rasio loan to value, countercyclical buffer, dan penempatan kebijakan likuiditas makroprudensial. Pendekatan ini bertujuan agar sistem keuangan tetap tangguh menghadapi gejolak ekonomi global, krisis keuangan, maupun perubahan siklus ekonomi domestik. Dengan 3 fokus utama tersebut, Bank Indonesia kini berperan sebagai otoritas makroekonomi yang menitikberatkan pada stabilitas nilai rupiah dan ketahanan sistem keuangan nasional. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara individual karena fungsi itu telah beralih ke OJK, melainkan memastikan agar sistem keuangan secara keseluruhan tetap berjalan dengan sehat, efisien, dan berdaya tahan tinggi terhadap guncangan. Nah, teman-teman, selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan OJK dan lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, kolaborasi ini diwujudkan dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan antara lembaga-lembaga otoritas keuangan di Indonesia. Dengan demikian, pasca pembentukan OJK, Bank Indonesia bertransformasi menjadi institusi yang lebih fokus pada aspek makro dan strategis, dengan peran yang krusial dalam menciptakan stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berfokus pada stabilitas makroprudensial, yaitu kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuannya untuk mencegah risiko yang bisa menimbulkan gangguan yang besar, misalnya gejolak nilai tukar, inflasi, atau krisis likuiditas yang berdampak sistemik. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, yaitu memastikan setiap lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, ataupun lembaga pembiayaan
berada dalam kondisi sehat dan dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, kedua fungsi ini harus berjalan beriringan dan terkoordinasi. Misalnya, jika Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial seperti pengetahuan kredit untuk mengendalikan risiko sistemik, maka otoritas jasa keuangan perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu kesehatan individual lembaga keuangan. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan Bank Indonesia bisa menimbulkan tekanan pada lembaga keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ataupun sebaliknya, lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan bisa mengganggu kestabilan sistemik yang dijaga oleh Bank Indonesia. Jadi, hubungan antara Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan bersifat komplementer, yaitu satu menjaga stabilitas sistem secara luas, yang lain memastikan fondasi individualnya tetap kuat. Nah, teman-teman, selain koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat juga sinergi tiga lembaga utama, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang terwadahi dalam KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, teman-teman, KSSK ini dibentuk untuk memastikan sistem keuangan nasional tetap stabil dan tangguh terhadap guncangan. Nah, dalam forum ini, Bank Indonesia berperan menjaga kestabilan moneter dan makroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pengawasan mikroprudensial berjalan efektif. Sedangkan lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah dan menangani resolusi bank bermasalah. Dan yang terakhir yaitu KSSK berfungsi untuk mengidentifikasi risiko sistemik, merumuskan langkah pencegahan, serta mengambil respons cepat bila terjadi potensi krisis. Nah, dengan adanya forum ini, koordinasi kebijakan antar lembaga menjadi lebih efektif dan terarah. Nah, teman-teman, kehadiran KSSK menjadikan arsitektur sistem keuangan Indonesia lebih solid dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Setiap lembaga tetap menjalankan fungsinya masing-masing, tetapi terhubung dalam satu visi besar, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar ekonomi tetap tumbuh secara berkelanjutan. Nah, teman-teman, selain fungsi koordinatif dan pencegahan risiko, KSSK juga berperan strategis dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital keuangan yang semakin kompleks. Di era saat ini, sistem keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik seperti inflasi dan suku bunga, tetapi juga oleh dinamika global seperti ketegangan geopolitik, volatilitas pasar komoditas, hingga perubahan teknologi dengan cepat. Nah, dalam konteks ini teman-teman, KSSK memperluas ruang kerjanya dengan memperkuat sistem deteksi dini atau early warning system untuk mengantisipasi potensi gangguan yang bisa menular dari sektor ke sektor. Misalnya, fluktuasi nilai tukar yang tajam akibat tekanan eksternal dapat segera direspon melalui koordinasi antar anggota KSSK. Misal, Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan intervensi pasar untuk menjaga kestabilan rupiah. Otoritas Jasa Keuangan memantau dampaknya terhadap kesehatan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Sedangkan lembaga penjamin simpanan memastikan kesiapan sistem penjaminan bila terjadi tekanan pada dana masyarakat di perbankan. Nah, selain itu, seiring berkembangnya ekonomi digital dan sistem pembayaran berbasis teknologi, KSSK juga berupaya mengantisipasi risiko baru seperti serangan cyber, kegagalan sistem pembayaran, atau potensi penyalahgunaan data finansial. Melalui koordinasi yang erat, Bank Indonesia memperkuat kebijakan sistem pembayaran digital, Otoritas Jasa Keuangan memperbarui regulasi fintech dan digital banking,
Sementara lembaga penjamin simpanan mempersiapkan mekanisme penjaminan simpanan digital agar masyarakat tetap merasa aman bertransaksi di dunia digital. Sinergi ini menjadi contoh nyata bahwa stabilitas sistem keuangan bukan hasil kerjasama satu lembaga saja, melainkan buah dari kerjasama, transparansi, dan keselarasan kebijakan antar otoritas. Nah, dengan fondasi ini, Indonesia memiliki sistem keuangan yang semakin resilient, siap menghadapi krisis, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah perubahan global yang terus berlangsung. Nah, transformasi peran Bank Indonesia tidak hanya berhenti pada aspek kelembagaan, tetapi juga berlanjut pada adaptasi terhadap era digital. Bank Indonesia kini menjadi penggerak utama modernisasi sistem pembayaran melalui berbagai inovasi, seperti KRIS untuk mendorong transaksi digital, BI Fast untuk mempercepat transfer antar bank 24 jam, serta pengembangan digital rupiah sebagai mata uang digital resmi negara. Nah, langkah-langkah ini memperkuat peran Bank Indonesia sebagai bank sentral digital yang mengedepankan efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan nasional. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia. Dalam proses transformasinya, Bank Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain yaitu disrupsi teknologi keuangan dan munculnya aset kripto, koordinasi lintas lembaga yang menuntut sinergi kebijakan, kebutuhan akan data keuangan real time, dan menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan digital yang cepat. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kebijakan yang solid dan adaptif. Selanjutnya yaitu arah dan masa depan peran Bank Indonesia. Ke depan, peran Bank Indonesia akan semakin strategis dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju era digital dan ekonomi hijau. Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas rupiah, tetapi juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan syariah, dan digitalisasi ekonomi. Nah, dengan implementasi rupiah digital, Bank Indonesia akan menjadi pionir dalam mengatur dan menjaga ekosistem keuangan digital Indonesia yang aman, transparan, dan efisien. Peran BI akan terus berkembang dari sekadar pengatur moneter menjadi arsitek utama arah ekonomi digital nasional. Nah, teman-teman, akhirnya kita telah sampai di akhir pembahasan. Sebagai kesimpulan, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan bukanlah bentuk pengurangan kewenangan, melainkan penyesuaian peran untuk memperkuat efektivitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia kini berperan sebagai penjaga stabilitas makro, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas mikro sektor jasa keuangan, dan LPS sebagai pelindung dana masyarakat. Ketiganya membentuk sinergi yang kokoh dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan Indonesia. Dengan koordinasi yang baik, sistem keuangan nasional diharapkan semakin stabil, inklusif, dan siap menghadapi tantangan era digital global. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dinamika kelembagaan dalam sistem keuangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.